Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas anugerahnya kita semua masih diberikan kenikmatan nikmat iman dan Islam dan dapat melaksanakan salah satu kewajiban ruhani kita, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa beberapa hari ke depan insyaallah negeri kita yang luar biasa ini akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80. Tentu saja untuk ukuran sebuah negeri, usia 80 tahun bukanlah usia yang panjang. Usia 80 tahun masih terhitung muda, sebab banyak negara-negara lain di dunia ini yang telah mengalami kemerdekaan lebih dari 200 tahun. Hanya saja yang menjadi fokus kajian kita pada siang hari ini adalah bukan pada berapa lama dan berapa tahun usia negeri ini memasuki dan menikmati kemerdekaannya. Yang akan menjadi objek tadabbur kita pada siang hari ini adalah apakah semakin bertambahnya negeri ini, semakin dewasanya negeri ini, apakah cita-cita kemerdekaan sudah terwujud dengan baik dan benar seperti hanya yang dicita-citakan oleh para pejuang kita dahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua tahu dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi negeri ini dengan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan. Melimpahnya sumber daya alam yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, semuanya ada di negeri ini. Baik itu di lautan, di daratan, di hutan, maupun di bawah bumi, kekayaan alam di negeri ini sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu, tidak heran jika negeri ini dari sejak zaman dahulu, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti, negeri ini menjadi objek yang diinginkan dan diperebutkan bukan saja oleh rakyatnya, tetapi banyak orang dari luar negeri yang juga menginginkan kebaikan serta kekayaan di negeri ini. Jika kita sebagai rakyat di negeri ini, sebagai penerus di negeri ini, mampu menjadikan kekayaan alam ini sebagai alat untuk bersyukur, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kekayaan alam ini semakin menjadikan kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah dan menjauhkan negeri ini dari berbagai macam keburukan, maka sungguh anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan alam itu akan menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk sampai pada kesejahteraan yang abadi. Tetapi sebaliknya, jika kekayaan alam di negeri ini hanya diperebutkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya sendiri,
Jika kekuasaan hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan mengeksploitasi kekayaan alam ini, maka sungguh segala sesuatu yang ada di negeri ini tidak akan memberikan kebaikan apapun pada kita. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa yang dilahirkan di negeri ini, yang merasakan betapa indah dan kayanya negeri ini, tidak ada yang patut kita lakukan adalah kecuali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bagian dari negeri yang kaya raya ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kita tempat di atas muka bumi ini, di sebuah negeri yang indah ini. Maka tidak ada hal yang pantas dan patut kita lakukan kecuali mensyukuri nikmat ini. Tentu bersyukur kepada nikmat itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah adalah benar, tetapi itu adalah kadar syukur yang paling rendah. Baru syukur pada tingkat ucapan, bukan syukur yang sebenar-benarnya. Sebab syukur yang sebenar-benarnya kata para ulama adalah sarful abdi ila jami'i ma an'amahu Allahu bihi ilaihi ila ma huwa khuliqa li ajlih. Syukur yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan itu sesuai dengan tujuannya. Bukan menjadikan kenikmatan dan anugerah itu semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin merasakan bahwa kita butuh atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur, kalau rakyat kita bersyukur, kalau pejabat kita bersyukur, kalau pemimpin kita bersyukur, maka tidak ada persoalan di negeri ini yang tidak terselesaikan. Seorang rakyat kecil bersyukur dengan terus bekerja keras, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, tetapi apapun yang bisa ia kerjakan untuk menjemput rizki yang Allah berikan dan untuk membangun negeri ini. Seorang pelajar ia bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh belajar, dengan cara bersungguh-sungguh mendalami ilmu pengetahuan, sehingga ia nanti akan menjadi seorang pemimpin yang juga bisa membangun negeri ini di masa yang akan datang. Seorang petani juga bersyukur dengan bekerja keras lebih sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberlangsungan di negeri ini dia dapat berkontribusi dari hasil pertaniannya. Demikian pula seorang pejabat, seorang pemimpin, ketika dia bersyukur dengan menggunakan amanah kepemimpinannya untuk mensejahterakan rakyatnya, dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk memajukan negerinya, dengan menjauhi hal-hal yang tidak terpuji, maka bentuk syukur seorang pemimpin, bentuk syukur seorang pejabat inilah yang juga akan bersama-sama dengan syukur rakyatnya menjadikan negeri ini semakin kokoh dan semakin kuat, akan bertahan menghadapi tantangan apapun. Tetapi jika pemimpinnya tidak mau bersyukur, menggunakan jabatannya, kekuasaannya untuk memperkaya dirinya sendiri, jika pejabatnya tidak bersyukur, jika rakyatnya tidak bersyukur, jika pelajarnya tidak bersyukur, jika petaninya tidak bersyukur, maka negeri ini akan dihantui berbagai macam persoalan dan permasalahan. Na'udzubillah. Kita semua tahu di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya surat Saba. Hadirin hadirat rahimakumullah, Saba itu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Yaman. Al-Quran menyebutkan bahwa Saba itu adalah negeri yang sangat gemah ripah loh jinawi, yang kekayaan alamnya sangat luar biasa. Di kiri kanannya ditumbuhi berbagai macam pepohonan yang berbuah sangat ranum dan sangat bermanfaat. Tetapi sayang, penguasa di negeri itu, pejabat di negeri itu, rakyat di negeri itu tidak menjadikan amanah kekuasaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat mereka banyak bersyukur, tetapi banyak mereka menjadi semakin mengeluh
dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan yang Allah berikan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar dan untuk hal-hal yang negatif. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka jangan sampai nikmat itu digunakan dengan salah. Sebab bisa jadi kenikmatan negeri Sabah yang sangat indah itu, yang dipimpin oleh seorang raja perempuan itu, yang saat itu memiliki kekayaan yang luar biasa, ketika penguasa dan rakyatnya tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan dan anugerah itu. Dan benar saja, ketika penguasa Sabah ingkar, ketika rakyat di Sabah tidak bersyukur dan menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang tidak baik, maka kata Al-Quran, fa'arsalna alaihim sailal arimi, kami kirim kepada mereka badai yang sangat luar biasa yang menghancurkan negeri Sabah dan menjadikan negeri yang indah itu menjadi luluh lantah, sehingga pepohonan yang tadinya berbuah ranum dengan buah yang sangat bermanfaat dan sangat enak berubah menjadi pepohonan duri yang pahit dan tidak enak dimakan. Ini sejarah membuktikan sedemikian rupa. Banyak negeri yang awalnya miskin, yang awalnya terbelakang, Allah angkat menjadi negeri yang terdepan dan sangat maju karena mereka menggunakan nikmat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sejarah mencatat banyak negeri yang kaya raya, yang gemah ripah loh jinawi, berbalik menjadi negeri yang sangat terbelakang, yang hancur lebur karena rakyat, penguasa dan para pejabatnya tidak bersyukur di negeri itu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan negara kita yang kita cintai ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadikan amanah kepemimpinan dan jabatannya itu sebagai jalan mereka untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan menggunakan jabatan ini untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat dan negeri yang kita cintai ini. Para jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.